Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik dengan NIM C1 channel 19136 dari kelas RS9. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Islam dan Syariah Islam. Pengertian syariat. Pengertian syariat menurut bahasa. Secara bahasa, syariat berasal dari kata syara yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, dari kata asyir dan asyari, atau yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya, sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Pengertian syariat secara istilah. Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan sesama manusia dengan alam semesta. Syariat mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Syariat Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh. Syariat Islam mempunyai beberapa keistimewaan, yaitu Rabbaniyah, yang bermaksud bercirikan ketuhanan atau hukum peraturan ini datangnya dari Tuhan pencipta yang sudah semestinya yang terbaik untuk diikuti oleh makhluk ciptaannya. Syumuliyah, yang bermaksud lengkap. Peraturannya merangkumi segenap aspek kehidupan tanpa ada kekurangan. Alamiah, yang bermaksud dengan sejagat. Peraturannya sesuai semua lapisan manusia tanpa batasan masa atau geografi. Kekal, peraturannya dijamin terpelihara sehingga ke hari kiamat. Balasan duniawi dan ukhrawi. Prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip syariat tidak mempersulit. Dalam menetapkan syariat Islam, Al-Quran senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Itu diwajibkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran, tasamuh warukhsah, kepada manusia agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. Asy-Syatibi mengatakan bahwa kesanggupan manusia merupakan syariat hukum mutlak dalam menerima ketetapan hukum syariat. Ketetapan hukum yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia melihat prinsip ini tidak sah ditetapkan kepada manusia. Hal ini telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama, baik dari kalangan Mu'tazilah, rasionalis, maupun sebagian pengikut syariah Sunni tradisionalis, dalam menetapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi beban atau taklil at-taklif. Al-Quran tidak memberikan hukum kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar manusia menurut kacamata sosial. Hal ini guna memperingan dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum tanpa didasari perasaan terbebani yang berujung pada kesulitan. Al-Quran merupakan kitab suci yang dalam profesi tarsi, yaitu penetapan hukum, sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat. Karena itulah hukum syariat dalam Al-Quran tidak diturunkan secara merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba-tiba. Pertama, mendiamkan, yakni ketika Al-Quran hendak melarang sesuatu, maka sebelumnya tidak menetapkan hukum apa-apa, tapi memberikan contoh yang sebaliknya. Sebagai contoh, untuk menetapkan keharaman minuman khamar. Kedua, menyinggung manfaat ataupun melaratnya secara global. Dalam contoh khamar di atas, sebagai langkah kedua turunnya ayat yang menerangkan tentang manfaat dan madiarat minum khamar. Ketiga, menetapkan hukum tegas dalam contoh tersebut.
syariah Allah dan Rasulnya, menetapkan hukum haram minum khamar secara tegas sebagai langkah yang paling akhir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Demikian juga dalam penetapan hukum yang bersifat perintah. Sejalan dengan kemaslahatan universal, manusia adalah objek dan subjek legislasi hukum Al-Quran. Seluruh hukum yang terdapat dalam Al-Quran diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenal jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapan hukumnya Al-Quran senantiasa memberitakan 5 kemaslahatan. Di situlah terdapat syariat Islam. Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga Islam bertujuan untuk menyerahkan manusia. Karenanya segala sesuatu ini merupakan fasilitas yang berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Abdul Al-Wahab Khalaf berkata, dalam membentuk hukum syari, Allah dan Rasulnya selalu membuat ilat ratio atau latriologis yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Juga menunjukkan beberapa bukti bahwa tujuan legislasi hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Persamaan dan keadilan al-musyawarah adalah persamaan hak di muka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia atau basyariah insaniyah. Pandangan orang liberal mengenai syariat Islam. Faraj Waudah, seorang tokoh liberal Mesir, dalam salah satu acara debat pernah menyatakan, secara sederhana saya menolak penerapan syariat Islam. Apakah ia dilakukan sekaligus atau step by step? Karena saya melihat dalam penerapan syariat Islam terkandung konsep daulah diniyah atau negara agama. Barang siapa menerima negara agama, maka dia dengan sendirinya dapat menerima aplikasi syariat Islam, dan barang siapa menolaknya, maka dia menolak penerapan syariat Islam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.